Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga tercurahkan kepada kita semua. Bertemu lagi pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, melanjutkan pertemuan kita, pertemuan ke-9 pada tema Sejarah Peradaban Islam pada masa Perang Salib. Teman-teman mahasiswa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Perang Salib ini adalah perang yang terjadi dan melibatkan antara tentara salib dari Eropa dan juga tentara Muslim di Timur Tengah yang berlangsung kurang lebih selama 3 abad, dari abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Perang salib ini dilatar belakangi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, adanya seruan dari Paus Urbanus II pada Konsili Clermont yang membakar semangat tentara salib Eropa untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan perluasan wilayah ke Timur Tengah. Yang kedua, adanya keinginan untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari kekuasaan Islam pada masa itu. Yang ketiga, yaitu adanya keinginan untuk membentuk negara salib. Di antara negara tersebut ada Levant, ada Yerusalem sendiri, ada Antiokhia. Bagaimana kondisi politik dunia Islam pada masa itu? Dinasti-dinasti pada masa Perang Salib, dunia Islam sebenarnya tidak sepenuhnya bersatu, akan tetapi terbagi menjadi beberapa dinasti kecil. Di antaranya ada dinasti Fatimiyah dan juga dinasti Saljuk. Namun di tengah fragmentasi ini muncul tokoh-tokoh penting yang berhasil menyatukan dinasti-dinasti tersebut untuk bersatu dan melakukan serangan balik terhadap pasukan salib dari Eropa. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada Nuruddin Zangki dengan putranya Maduddin Zangki yang sempat menyatukan beberapa dinasti-dinasti kecil untuk memperkuat pertahanan melawan tentara salib dari Eropa. Tokoh penting atau bisa dibilang yang terpenting dari perang salib ini adalah sosok Salahuddin Al-Ayyubi, di mana dengan ketegasan dari beliau, dengan strategi politik yang cemerlang dari beliau, dengan strategi militer yang luar biasa, sehingga pasukan Muslim bisa bertahan atau bahkan bisa mengalahkan tentara salib dan berhasil menduduki kembali Yerusalem pada masa itu. Puncak kepemimpinan beliau adalah ketika merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 setelah kota suci itu dikuasai pasukan salib selama kurang lebih 88 tahun. Kemenangan itu bukan cuma simbolis tetapi juga menunjukkan keunggulan strategi militer dan diplomasi dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Apa saja strategi dan perlawanan Islam yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama ada taktik militer, yang kedua ada solidaritas umat atau memperkuat keyakinan umat bahwasanya umat Muslim ini saling bersaudara. Yang ketiga dengan diplomasi yang dilakukan dengan kerajaan Yerusalem. Yang ketiga yang keempat yaitu pada puncaknya pada pertempuran Hattin, di mana pertempuran ini meletus setelah kegagalan diplomasi selama bertahun-tahun yang akhirnya membuat Salahuddin Al-Ayyubi terpaksa harus menyerang ke kerajaan Yerusalem setelah beberapa kesepakatan yang tidak tercapai. Bagaimana tentang kehidupan sosial dan budaya Islam pada masa Perang Salib? Meskipun dalam masa konflik, peradaban Islam berkembang pesat, kota-kota seperti Damaskus dan Baghdad tetap menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan bagi para ulama, filsuf, dan ilmuwan. Interaksi budaya dengan Eropa terjadi melalui perdagangan, kontak di medan perang, juga pertukaran ilmu pengetahuan. Dampak ekonomi Perang Salib. Perang Salib ironisnya memicu kebangkitan kembali pelabuhan dan jalur perdagangan di Levant. Kebutuhan akan pasokan dan barang-barang mewah dari timur ke Eropa meningkatkan aktivitas komersial secara signifikan. Di antaranya yaitu perdagangan rempah, sutra dan barang mewah seperti sutra, permata, tekstil berkualitas tinggi dari Timur Tengah yang populer di kalangan bangsawan Eropa pada masa itu, dan juga terjadi revolusi komersial
Kontak dengan dunia Islam melalui perang salib membantu memicu revolusi komersial di Eropa, memperkenalkan praktek bisnis baru dan komoditas eksotis. Bagaimana pandangan Muslim terhadap salib dan Eropa? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kerajaan Islam mempunyai satu prinsip, yaitu menekankan perlindungan non-kombatan, atau istilahnya tidak boleh menyerang warga sipil, tidak boleh menyerang masyarakat tanpa senjata. Yang boleh yaitu face to face dengan sesama militer. Akan tetapi tentara salib dari Eropa tidak mempunyai prinsip yang sama dengan tentara Muslim, sehingga tidak jarang pasukan salib Eropa melakukan serangannya tidak hanya pada tentara militer Muslim, tetapi juga pada rakyat sipil atau warga sipil dari kaum Saracen, sebutan untuk warga dari Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga hal tersebutlah yang sebenarnya sedikit demi sedikit memicu ketegangan antara Islam dengan pasukan salib dari Eropa. Warisan dan pengaruh peradaban Islam. Warisan peradaban Islam pada masa perang salib jauh melampaui konflik itu sendiri ya. Ternyata pada masa perang salib itu terjadi inspirasi gerakan, kisah kepemimpinan heroik menginspirasi perlawanan dan kemerdekaan dari tentara Muslim. Pengaruh ilmu pengetahuan, kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan filsafat diadopsi dari Eropa sehingga menguntungkan antar kedua belah pihak, baik dari tentara Muslim dan tentara Eropa, terutama untuk rakyat ya, bukan hanya untuk tentara. Terjadi pertukaran pengetahuan, sosial dan budaya. Selanjutnya adanya teladan yang adil. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi dapat dijadikan contoh teladan kepemimpinan yang adil dan berani. Kesimpulannya, peradaban Islam tidak hanya bertahan tetapi juga tetap kuat dan berpengaruh selama masa perang salib. Periode ini memperlihatkan dinamika kompleks atau konflik dan interaksi budaya yang membentuk warisan sejarah penting. Peradaban Islam tetap kokoh dan berdaya selama perang salib. Perang salib menunjukkan interaksi budaya di tengah konflik yang signifikan. Warisan sejarah ini esensial untuk memahami hubungan Timur dengan Barat secara kontemporer. Dari paparan materi tersebut, teman-teman mahasiswa diharapkan untuk mampu mendalami materi ini dengan menggunakan literatur-literatur yang terkemuka, bisa dari jurnal ilmiah, bisa dari buku-buku yang ada di perpustakaan, dan juga dari sumber lain yang mungkin bisa memperkaya wawasan dari teman-teman sekalian. Sekian untuk pertemuan ke-9 pada materi sejarah peradaban Islam pada masa perang salib. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.